yang lain itu, kami minta supaya RPP itu dipercepat. Cukuplah jangan terus menikmati Natal libur dengan keluarga begitu. Kami juga kan menikmati itu juga bersama keluarga, tapi kami rela untuk meninggalkan semua itu demi keadilan, demi kemanusiaan. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua hati nurani Bapak Ibu mau meriah seorang perempuan yang memiliki anak? Bagaimana terhadap kasus ini? Hati nurani Ibu, apakah Ibu juga meneteskan air mata? Bapak Ibu DPRD yang memiliki anak, apakah Bapak Ibu juga tersentuh hatinya dan menangis dengan kasus ini? Saya meminta dengan sangat, dengan hormat, agar Bapak Ibu melihat hati nurani, mengenalkan hati nurani Bapak Ibu untuk serius terhadap kasus ini. Kalau kita secepatnya dilakukan RPP, jangan tunggu sampai tanggal 10, nanti terlalu lama. Sekarang BAP sudah sampai ke kejaksaan, berita beberapa hari lalu kemarin itu sudah sampai ke kejaksaan. Nah, kalau waktu itu tunggu sampai tanggal 10, nah kapan bisa ini? Seperti bisa jadi itu BAP sudah kembali lagi. Nah, karena itu sekali lagi kami perintah NTT sangat tegas untuk memberikan dukungan kepada DPRD. Saya bisa katakan bahwa ini adalah extraordinary crime. Bagaimana kecilnya orang-orang itu membunuh perempuan dan anak. Karena itu sekali lagi mau meriah, kami minta keseriusan DPRD. Jadi sekali lagi kita bisa sepakat di tempat ini bahwa perempuan kami Siroluma Traffic Network Idmas Tim Kutang PKO NTT Leo ini CPCMR dari teman-teman LMD nanti juga kita kasih kesempatan bagi perwakilan masyarakat ya, supaya menyampaikan aspirasi. Shalom. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Paling pertama, kenalkan saya Umbu Tamu Prai, Ketua LMD Eksekutif Kota Kupang. Dalam hal ini kami juga turut tergabung dalam aliansi. Paling pertama Ibu, kami berterima kasih karena sudah mau memenuhi masa aksi yang menjadi catatan penting bagi kami. Hal yang paling pertama bahwa kami turut terlibat dalam kasus ini semata-mata bukan karena kedekatan keluarga atau karena ada kepentingan pribadi maupun kedekatan, tidak ya. Pertama Ibu, saya orang dari Sumba, kemudian korban dan pelaku saya tidak kenal siapa mereka, tapi karena atas panggilan kemanusiaan, atas bentuk ketidakadilan yang kita rasakan bersama, makanya saya secara manusia yang sadar sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat NTT perlu untuk kita bersama-sama melihat persoalan ini yang cacat di Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kami datang di depan gedung DPRD dan di ruangan megah ini. Kami berharap bahwa betul-betul keberpihakan konstitusi atau betul-betul lembaga negara yang kita percayakan, yang merupakan representatif daripada masyarakat luas wilayah NTT, mampu untuk mengakomodir persoalan ini. Dan kita berharap sekali selama ini Ibu, kita masyarakat NTT digantungkan dengan persoalan kemanusiaan pembunuhan ibu dan anak ini, bahwa selama proses penanganan yang begitu janggal terlihat dan bentuk klarifikasi Mapolda yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat menjadi cara penanganan hukum. Bahwa kita lihat selama ini desas-desus yang terjadi di media sosial, tapi kemudian tidak disertakan dengan bukti konkret oleh Mapolda. Apa yang menjadi klarifikasi masyarakat kemudian dibantah balik oleh Mapolda, tapi tidak dengan bukti konkret. Ini yang menjadi persoalan dan kejanggalan, bahkan selain harapan masyarakat luas. Dan kemudian kita juga sudah bentuk aliansi sudah begini lama, berbagai rangkaian aksi dan kemudian catatan-catatan yang sudah kita lakukan.
secara detail persisnya seperti apa persoalan ini yang tidak ditangani secara baik oleh Mapolda, sehingga kami kuat dugaan di dalamnya kami melihat bahwa ada permainan atau oknum-oknum di balik penegak hukum yang tidak melaksanakan hukum ini secara adil bagi keluarga korban. Dan ini yang memang sangat menyakiti hati dan rasa nurani kemanusiaan kita semua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan kita bersama dan bagi pihak DPRD Provinsi NTT, sehingga yang menjadi tekanan dan kemudian penegasan aliansi tanggal 4, kita akan kembali kalau misalnya pertemuan tidak dilaksanakan tanggal 4, saya jamin bahwa kita akan turun aksi jilid yang keempat lagi. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Dari Garda Buruh Migran Indonesia, IRGSC, Himpunan Aktivis Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Muslim Manggarai Timur, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia KMHDI, GMKI Kupang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu, mohon maaf saya izin saya sementara bicara. Perkenalkan, nama saya Ibu Alkinautu. Saya Ketua GMKI Cabang Kupang. Pertama-tama ucapan terima kasih untuk Ibu Maria Nubansaku yang sudah mau menerima kami aliansi. Saya pikir ada beberapa catatan yang coba saya sampaikan supaya harapan besar dari Ibu bisa kemudian punya kapasitas untuk menyampaikan ini, karena saya pikir yang berhak menemui kami adalah ketua dan wakil ketua, sehingga kami benar-benar membuat komitmen. Tadi hampir beberapa ketua aliansi sudah bicara bahwa kami berkomitmen bersama supaya tanggal 4 itu sesegera mungkin dilakukan RDP. Itu dari kami. Dan semoga sebentar kita bisa berkomitmen bersama tadi. Yang pertama, saya bersampaikan bahwa suara rakyat itu tidak bisa dibungkam. Kebebasan rakyat untuk bersuara, berekspresi itu dijamin benar oleh konstitusi. Itu hal prinsip. Jadi kalau kehadiran kami di sini, saya pikir ini bagian dari bagaimana kami mengekspresikan apa yang kemudian konstitusi amanatkan kepada kami. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, menanggapi berbagai ekspresi dari netizen, khususnya terkait penanganan kasus Astrid dan lain yang kemudian begitu banyak mengundang si publik. Saya pikir Ibu Maria tidak semoga bisa mengikuti kasus ini lewat perkembangan media sosial. Jadi kami kemudian melihat ketika ada batasan ekspresi kepada masyarakat baik dari media sosial, pelarangan peliputan kepada pers, ada sesuatu yang mengganjal, dan harusnya DPR menyadari hal itu. Itu kemudian mengganggu kami, saya pikir. Karena kalau misalnya masyarakat dalam rekonstruksi saja dilarang untuk kemudian tidak boleh mengambil gambar, tidak boleh mengambil video, sampai-sampai wartawan juga dilarang. Dan ini bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan seharusnya dipidana. Dan yang melakukan itu kan aparat penegak hukum. Dan pertanyaan besarnya, kenapa sampai ini terjadi? Itu yang kemudian membuat kami, saya pikir ini bukan aliansi yang pertama, tadi sudah disampaikan, ini jilid yang ketiga. Jadi hari ini kami kemudian datang ke sini karena Bapak dan Ibu, dalam hal ini Ibu Maria sendiri, representasi dari kami rakyat. Jadi kami meminta supaya ada dua catatan penting, mungkin nanti sebentar yang disampaikan oleh Kodo. Kami meminta supaya DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolda NTT, Kejati NTT, aparat penegak hukum, perwakilan dari masyarakat, tim pencari fakta independen, keluarga korban, dan dalam hal ini aliansi juga dilibatkan. Dan yang kami minta adalah
tanggal 3 Januari, tidak ada tawar-menawar. Kalaupun bisa di tanggal 4, itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta DPR mendesak Kejati dan Kapolda NTT untuk melakukan gelar perkara ilmiah yang melibatkan pakar hukum pidana, ahli forensik, psikolog kriminal, kedokteran kriminal, pakar IT dan ahli bahasa sebagai saksi ahli untuk mendapat second opinion, pendapat kedua dalam pengawalan kasus ini. Begitu. Jadi itu mungkin ada dua hal penting, hal prinsip, dan saya harap Ibu Maria bisa menjamin itu. Supaya sebentar kita buat komitmen, karena sebagai rakyat, kalau Ibu mewakili saya tidak bisa, saya juga kalau misalnya mendapat kewenangan saya bisa duduk seperti Ibu dan saya buat komitmen. Saya langsung buat komitmen dengan aliansi di tanggal 4 kita, kalau saya mendapat amanah dari rakyat. Tapi saya pikir Ibu yang mendapat amanah, Ibu yang kemudian memiliki wewenang penuh untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari saya sebagai rakyat dan sebagai besar dari kami. Untuk itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang mungkin menyinggung Ibu secara pribadi ataupun mungkin lembaga DPR. Dari tempat ini pula saya minta maaf. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam damai Natal untuk Ibu Dewa. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ada program dari FPI. Kita juga di sini ada perwakilan dari keluarga korban. Kita mendengarkan bersama suara hati dari keluarga korban yang bisa disampaikan. Mike, Selamat siang. Yang paling pertama kami hormati Ibu Maria sebagai perwakilan kami di parlemen ini. Yang pertama-tama kami keluarga. Saya berbicara mewakili keluarga menyangkut dengan apa yang kami rasa. Kalau hal-hal teknis yang sudah dituduh untuk RDP itu disuarakan oleh aliansi. Jadi saya mewakili keluarga. Saya bicara atas apa yang kami rasakan, bahwa yang kami rasakan mulai dari proses awal sampai pada detik ini, kami merasa bahwa ketidakadilan yang kami terima karena banyak kejanggalan yang dibuat oleh pihak kepolisian. Yang pertama dari Polsek, saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu di Polda, itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang paling heboh lagi kemarin, setelah keluarga ketemu dengan perwakilan di Polda, ada beberapa catatan di situ bahwa keluarga minta supaya hasil otopsi itu diserahkan kepada keluarga kalau bisa tahu. Tapi dari pihak polisi bilang itu tidak bisa keluarga tahu. Yang mau tahu cukup polisi dan pengacara. Itu pun diserahkan ke dalam kamar. Setelah keluarga mau kata korban ini, dia minta supaya dia juga masuk, maka polisi langsung dia bilang tidak bisa hari ini diterima. Besok dulu. Yang berikut, kejanggalan yang ditentukan oleh kepolisian Polda NTT. Yang kedua, selama ini pihak dari Humas mengatakan bahwa sandal yang dia pasang di asisten sandal itu dengan HP dan aksara sudah buat dikali. Nah, sementara terakhir ini bagaimana di foto-foto yang didesain bahwa sandalnya ada. Setelah kemarin keluarga pertanyaan kepada kepolisian mengatakan, perwakilan kepolisian mengatakan bahwa bukan itu sandalnya asli, miliknya sandalnya Randi.
dapat orang gila atau orang sehat pun tidak masuk akal. Masa sandaannya Randi diikutsertakan dalam barang buktinya ini asli sebagai korban. Kan sebelumnya sebagai keluarga kan sangat miris. Sebab kalau kita ketemu di rumahnya korban, kami berpikir apakah kami masyarakat Indonesia atau tidak? Khususnya EPT. Kalau kami masyarakat Indonesia, kami masih punya hak untuk mendapat keadilan. Kalau kami diperlakukan seolah-olah kami bukan orang Indonesia atau orang EPT. Kok dibuat seperti itu? Ini kejanggalan-kejanggalan yang memang kami tidak masuk akal sama sekali. Itu lembaga kepolisian yang terhormat. Jangan dengan hak kasus anak atau dengan cucu kami ini bikin ulang itu lembaga yang terhormat itu. Menurut kami ini tidak paham hukum, tetapi kami banyak bertahu dan kami tahu yang harus dikejar adalah buktinya. Bukan kejar pelakunya dari barang bukti baru merujuk kepada ini pelakunya. Sekarang mau dicerita dengan apa itu sudah yang dipakai. Sepertinya susun ini film yang dibangun sama seperti itu. Harusnya barang bukti yang ada ini seperti IT, seperti saksi-saksi yang lain yang dijemput dia di rumah siapa, segala semua harus kejar itu dulu. Baru merujuk pelakunya siapa punya peran apa, siapa punya perannya apa. Oh ini semua itu berani cerita bilang apa, langsung polisi menyebut itu dari satu kebenaran. Nah di situ letak kekesalan kami sebagai keluarga bahwa kami tidak puas dengan penyelidikan seperti ini. Lalu bulan-bulannya ini masalah setelah Kapolda baru mau sampai kemarin sudah disempatkan ke Kejati. Ini ada apa ini sebenarnya di Republik Indonesia ini? Kami sangat besar sekali sebagai keluarga. Kami sudah susah, kami sudah menangis karena anak cucu kami. Tapi kami juga ditimpa dengan situasi seperti ini karena siapa saja tidak mampu. Maka itu kami datang di sini ke tempat yang tidak salah untuk kami menyerahkan suara hati kami kepada Ibu Dewan supaya Ibu Dewan ikut mendengar dan merasakan apa yang kami rasakan saat ini, supaya berjuang dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab itu sebagai perwakilan kami di parlemen ini. Jadi dari kami satu-satunya harapan kami kalau bisa dari DPR, perwakilan DPR atau di sini untuk panggil semua yang terlibat di dalam ini kasus, baik dari polisi, dari kejaksaan, dari organisasi yang terlibat di dalam ini perjuangan, diundang semua supaya kita dapat terbuka dan semua tahu, supaya jangan ada kebohongan di antara kita semua. Karena kami dari keluarga mendengar bahwa kemarin itu setelah Kapolda mau berangkat, dia ketemu dengan Kejati. Nah ini dari kejadian awal ini kami sudah was-was, kami sudah resah. Jangan-jangan ini akan kong-kong lagi antara Kapolda dengan Kejati. Mudah-mudahan ini tidak betul. Ini menduga saja. Karena kami sudah dihantui dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Maka itu kami minta supaya Ibu sebagai perwakilan kami tolong dengan kami sebagai keluarga yang saat ini kami sangat susah dan miris dengan kejadian cucu dan anak kami. Kemungkinan dari saya sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih saudara. Kita masih punya kurang lebih 3 organisasi dari Permasa. Saya silakan. Sambil menunggu itu ya, teman-teman kita ada mau menjalankan absen. Tolong semua kita yang ada di sini tulis nama dan tanda tangan sebagai bagian kontrak komitmen kita pada hari ini dengan DPRD. Semua tulis nama. Ingat ya, semua tulis nama. Dari Permasa silakan kami terus silakan. Mike. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya kalau dari kawan-kawan semua tadi mengucapkan salam, assalamualaikum dan
salam-salam baik untuk kebersamaan keyakinan. Izinkan saya menyampaikan salam kebangsaan kita yang secara historis menjadi salam perjuangan sejak dulu, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Dengan cara kita tangan mengucapkan kata merdeka, maka kawan-kawan juga menyambutnya dengan merdeka. 1, 2, 3, merdeka! Tapi ikut secara pribadi dan sampai ketika ini baru kita mulai bergabung secara organisasi. Yang pertama saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah menyambut kami semua untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami. Hanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang tidak terlepas, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kawan bersaudara yang sudah memberikan pernyataannya terlebih dahulu. Tetapi saya sampaikan bahwa kami adalah mahasiswa yang di Kota Kupang, Ibu. Dan sejak datang ke Kota Kupang, kami bahwa Kota Kupang dijuluki Kota Kasih. Dan kami sangat bersyukur kami bisa hidup tenteram damai di Kota Kasih. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya studi pembelajaran kami di Kota Kupang, ada berbagai banyak kejanggalan-kejanggalan hukum, bahkan kejahatan kemanusiaan, kekerasan seksual atau terhadap perempuan dan anak khususnya. Ada dari segala macam lembaga yang mewakili masyarakat di bidang perempuan maupun di bidang-bidang sosial yang mewakili itu, yang menyatakan bahwa sebenarnya kita bukan Kota Kasih karena kita diselimuti atau dihantui dengan berbagai macam persoalan kemanusiaan. Sampai pada tahun mendekati akhir tahun ini kita semua tahu bahwa keberadaan kami di Kota Kupang itu. Tadi saya sengaja salam filosofi yang menjadi dasar dari salam beliau atau siapapun yang sedang mengalami peristiwa duka cita tentunya paham filosofi itu gitu. Tetapi dalam peristiwa kematian ibu dan anak ini, saya tidak pernah melihat ada tanggapan baik atau tanggapan filosofi yang mendasar dari DPRD secara kelembagaan. Jadi kami mengira bahwa DPR ini yang seringkali mengucapkan turut berduka cita atau selamat Natal dan segala macam itu hanyalah modus untuk mencari panggung. Karena kalau DPR sebenarnya memahami filosofi dari turut berduka cita, misalkan apa untuk berduka cita itu? Ini kejahatan kemanusiaan, tapi baru bulan-bulan bahkan sudah jadi ketiga baru DPR juga hanya satu orang yang mewakili. Kenapa kita tekankan? Karena kita takut keberadaan kami di sini semua secara kita merantau di sini kami dengan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedural atau yang masih memberikan celah kepada penjahat kemanusiaan ini berkeliaran. Kami juga merasa terancam di Kota Kupang. Yang kedua, kalau melihat dari sejarah kami juga jika celah-celah hukum masih memberikan kesempatan kepada penjahat untuk terus melakukan kejahatan, kami takutnya peristiwa 98 akan terulang kembali. Karena apa? Perwakilan rakyat ini kami sudah pilih untuk mewakili, untuk menyambung atau menjadi jembatan aspirasi rakyat dulu. Tetapi perwakilan ini kemudian tidak menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sekarang dalam perwakilan rakyat masih dilakukan lagi, tapi ini perwakilan di atas perwakilan dulu. Nah, ketika pendapatnya disampaikan dulu supaya itu menjadi untuk pendapat saya konkret, saya sepakat dengan semua yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi untuk bersaudara semua bahwa kita harus segera menggelar rapat dengan pendapat tanggal 3 ke depan.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Maka kawan-kawan perwakilan organisasi kita memberi kesempatan lagi terakhir untuk dari ini, kemudian ditutup dengan masyarakat sipil. Silakan. Mohon absennya sampai mana? Absen. Tolong semua ya, tolong semua. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua aliansi. Selamat siang Ibu Maria yang mewakili DPR yang hadir di tempat ini. Saya menindaklanjuti apa yang dibicarakan oleh keluarga dan ini kesempatan saya untuk menyampaikan. Saya minta maaf karena saya baru terlibat di dalam aksi yang ketiga ini. Tetapi saya selalu mengikuti perkembangan perjuangan teman-teman aliansi di tempat ini. Baik. Apa yang sudah dinyatakan oleh teman saya bahwa 564 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya sangat sedih, jujur, karena lembaga saya benih itu bekerja di bidang advokasi perlindungan perempuan dan anak, dan saya juga makan garam tentang bagaimana ketidakadilan di ranah kepolisian. Untuk itu saya meminta kepada DPR untuk benar-benar menanggapi dengan serius ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu poin pertama saya sampaikan kepada Ibu, dan saya berharap saya mendengar dari hasil dari kejadian kasus yang terjadi ini. Untuk itu saya meminta cuma hanya ada satu jalan supaya kita masyarakat ini puas, keluarga juga puas dengan apa yang dinyatakan oleh polisi, bahwa Randi adalah salah satu-satunya pelaku pembunuhan terhadap Astrid dan Rael. Kenapa saya berbicara depan ini? Jujur saya sedih. Kenapa saya sedih? Astrid dan Rael itu adalah korban, tapi mereka diputar balik oleh para penegak hukum dan orang-orang yang tidak berkompeten untuk menangani kasus ini. Ada apa? Untuk memutar balikan kasus ini seolah-olah Astrid itu adalah sebagai pelaku. Sangat menyedihkan. Saya percaya apa yang disampaikan oleh keluarga itu sangat sedih. Ketika tadi teman-teman berbicara di luar, saya jatuh, saya tidak tahu, saya tidak bisa paham kenapa harus seperti ini. Untuk itu, saya menekankan, saya berharap dan hanya ada satu kejujuran yang tidak bisa dibohongi oleh polisi, jaksa dan hakim adalah kita meminta Providen Telkomsel itu untuk sangat paham dan mereka percaya bahwa kasus ini kita akan tahu bahwa apakah Radi sendiri atau ada pelaku-pelaku lain. Untuk itu saya menegaskan kepada Ibu dari DPR, kami mohon, kami datang ke sini sebenarnya kami tidak untuk mau bersih tegang atau kita mau dari suara kami. Untuk itu dari saya LSM ini menerjemahkan akhirnya mereka saling membenahi, saling memperibut supaya terang benderang dan itu dipaparkan secara transparan. Kami minta Polda untuk menyelidiki kasus ini dengan jujur, dengan sesuai dengan kebenaran hukum yang seharusnya untuk menerima. Kakak mohon izin, Mama Maria, bolehkah saya tahu ada yang mencatat poin-poin ini? Kok Mama? Ada yang mencatat poin-poin yang kami sampaikan, Kak? Atau Mama rekam? Saya lihat dari tadi Mama tidak mencatat dan tidak merekam. Nanti Mama jawab. Oke Mama. Satu lagi mau pertanyaan saya, tolong jawab sekarang. Sebenarnya yang bertanggung jawab menemui kami untuk menampung aspirasi rakyat itu komisi berapa? Tidak, Mama perlu menjawab Pak. Komisi berapa Mama? Khususnya aspirasi itu semua anggota DPR punya hak. Oke Mama, setahu saya komisi 1, jangan sampai setelah kami keluar ada pernyataan dari anggota dewan bahwa karena yang menemui aliansi itu adalah komisi 2, maka ini tidak bisa ditindaklanjuti. Catat ini baik-baik Mama. Terima kasih. Iya, saya memberikan dua orang saja ya. Komisi berapa yang aspirasi rakyat ini? Sama-sama. Ibu tolong jelaskan dulu, komisi berapa yang berkompeten untuk menerima aspirasi rakyat ini? Harus jelas. Sabar, Jangan sampai kami sia-sia dulu di sini. supaya sebentar kita perjelas itu di kontra komitmen kita. Kita perjelas itu semua di kontra komitmen kita. Makanya absen itu saya minta semua menandatangani absen. Siapa-siapa yang di luar itu jangan kepada. Baik. Terima kasih.
Selamat siang. Sebelumnya saya sampaikan selamat Natal. Hakikat Natal adalah kesucian. Sucinya hati nurani. Hakikat Natal adalah kedamaian. Berdamai dengan keadilan dan kemanusiaan. Dan selamat menyongsong tahun baru buat kita semua. Tanggalkanlah segala kotoran kita di tahun 2021. Mari kita masuk 2022 ini dengan hati nurani yang bersih, jernih. Pernyataan sikap dari kami, perempuan bangsa NTT. Pertama, perempuan bangsa NTT menolak motif pembunuhan yang dirilis oleh Polda NTT bahwa ibu sebagai pembunuh anak dalam BAP kasus Penkasi. Kedua, bahwa penyidik Polda tidak boleh mengabaikan hasil otopsi forensik dalam menerapkan pasal-pasal kepada pelaku dan melakukan investigasi untuk mengembangkan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ketiga, kami meminta agar Kejati mengembalikan BAP kepada penyidik Polda. Keempat, kami meminta Kapolda baru untuk mengganti penyidik yang tidak jeli, tidak cermat, dan mengabaikan hak-hak korban dan keluarga korban dalam proses penyidikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu orang laki-laki mewakili kita dari masyarakat sipil. Oke. Saya kasih kesempatan, tapi mohon diperjelas, percepat statement-nya ya. Oke, terima kasih. Saya mengatasnamakan manusia bebas. Saya adalah anggota, bukan anggota polisi atau masyarakat. Saya juga bukan DPRD, tapi saya mau menyampaikan menyambung dari apa yang dikatakan oleh saksi, kemudian terlapor yaitu pihak keluarga korban. Saya pikir itu lebih gentleman, karena kalau kita hanya bicara maka mengkosong. Supaya tidak ada cuci tangan. Itu usul dari saya mengatasnamakan manusia bebas, dan kemudian saya minta DPRD mengawal kasus ini sampai dengan peradilan. Untuk hal yang pertama, saya ingin tegaskan sini, Pak Koordinator. Saya harap di forum ini berikan sebebas-bebasnya mungkin bagi teman-teman untuk bisa berpendapat. Karena ini adalah diskusi. Saya harap berikan waktu bagi teman-teman yang mau berpendapat soal kasus ini. Baik, salam untuk kita semua. Dari saya sebagai aliansi peduli kemanusiaan, saya ingin menjelaskan kepada ibu yang mewakili semua DPR di gedung ini untuk menemui kami. Saya ingatkan bahwa hari ini atau kegiatan diskusi ini jangan dipolitisasi, karena ini penting bagi semua kita ini. Ini sangat-sangat penting. Kenapa kasus ini sampai bertanggung seperti ini? Itu adalah pertanyaan kan panjang. Untuk kami ada orang-orang yang tidak bekerja dengan benar. Ada orang-orang yang tidak bekerja dalam kebebasan itu. Jadi berharap dalam kesempatan ini saya menghubungi teman-teman usul teman tadi bahwa segera mungkin DPR melakukan RDP. Itu adalah solusi terbaik untuk kita bisa mendapatkan informasi yang pasti tentang kasus. Sehingga semua kebenaran mafia hukum itu jelas di sana. Jangan ditutup begitu.
gunakan kesempatan ini. Jadi memiliki diskusi hari ini. Ini jangan dipolitisasi. Untuk melakukan segera verifikasi. Oke, terima kasih. Ya, saya perjelas dulu ya. Kita kayak mesin sebagai aliansi ya. Jadi mewakili orang-orang masing-masing menyampaikan program. Kita punya produk. Ini saya kasih kesempatan terakhir untuk orang yang berbelakang yang dari tanggung tangan untuk bicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kenapa saya? Karena kasus kekerasan terhadap perempuan sampai hari ini masih tidak mendapat penanganan yang tidak jelas untuk semua kasus, bukan hanya untuk hari ini, kawan-kawan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Linda tadi, bahwa yang dicatat oleh Komnas itu sebanyak 299.000 kasus yang dialami oleh perempuan dan anak sepanjang tahun 2021. Dalam saya tutup, saya adalah individu yang peduli terhadap keadilan, tetapi saya juga tergabung dalam sebuah organisasi yang khusus perempuan. Maka dalam kesempatan ini
Tentunya saya berterima kasih pada saudara semua yang sudah memperjuangkan keadilan dari awal sampai akhir. Tentunya kami hari ini hadir di tempat ini bukan dalam hal ini saya menegaskan, Ibu tolong jawab pertanyaan saya. Apakah Ibu menjamin akan ada LGP di tanggal 4 nanti? Ibu harus membuktikan hal ini di teman-teman semua. Jamin atau tidak? Kalau masih ragu-ragu, silakan bilang masih ragu-ragu. Kalau mungkin masih konsultasi, silakan bilang masih konsultasi. Kami butuh hari ini jawaban Ibu. Itu. Itu pesan saya bahwa kalau Ibu Bapak dalam penjelasan kemanusiaan, maka sebagai seorang perempuan. Terima kasih. Mohon kesempatan. Ya, terima kasih. Kita belum memberikan kesempatan bagi Ibu Maria untuk menjawab pertanyaan kita. Saya tutup ini dengan pernyataan sikap kita. Juga di dalam pernyataan ini tadi kita absen ya yang sudah berjalan. Itu Ya, oke. Teman-teman ingat ya, satu suara satu komando. Kita sebentar buat kontrak komitmen. Kita belum memberikan satu-satunya yang menerima kita dari sekian banyak yang ada di sini. Izinkan saya, sebagai koordinator umum Aliansi Peduli Kemanusiaan, membacakan pernyataan sikap kita. Pernyataan sikap aksi damai jilid 3 mencari keadilan untuk Astrid dan Lael. Astrid Evita Suprini Manafre berusia 30 tahun dan anaknya Lael berusia kurang 1 tahun. Kali Dendeng, Kelurahan Ternase, Kecamatan Alam Kota Kupang, NTB pada 1 Februari 2021. Penemuan dari jenazah ini sontak menarik perhatian publik tentang siapa pembunuhnya dan apa dibalik pembunuhan ini. Dari keluarga, kedua korban sudah hilang sejak tanggal 27 Agustus. Artinya korban baru ditemukan 2 bulan kemudian. Setelah ditemukan, pihak kepolisian kemudian turun tangan melakukan investigasi dan upaya untuk menangkap pelaku pembunuhan ini. Tanggal 25 November, korban baru diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Namun belum ada tanda-tanda polisi akan menangkap pelaku. Hingga akhirnya bermunculan banyak akun palsu di media sosial, keresahan masyarakat yang menyebut bahwa pelakunya adalah Randi Bajide. Pada tanggal 2 Desember 2021, Randi Bajide kemudian menyerahkan diri ke polisi dan mengaku sebagai pelaku tunggal atas pembunuhan ini. Walaupun Randi mengaku sebagai pelaku tunggal, namun publik, masyarakat umum menaruh curiga atas pernyataan tersebut. Randi juga mengaku bahwa ia menyerahkan diri karena desakan warganet atau netizen. Tanggal 3 Desember, Randi resmi ditahan dengan ancaman pasal 338 KUHP. Masyarakat secara aktif bekerja sama mengawal kasus ini baik melalui medsos maupun demonstrasi.
Masa aksi turun ke jalan tanggal 20 Desember dan pada malam harinya polisi merubah pasal 338 menjadi pasal 340 tanpa penjelasan apa yang mendasari perubahan pasal tersebut. Anehnya lagi, rekonstruksi hari pertama yang sangat penting itu dilakukan secara tertutup. Rekonstruksi kejadian pembunuhan tersebut dan terkesan tertutup sebab beliau dilarang meliput. Pada tanggal 28 Desember 2021 pengiriman berkas perkara ke kepolisian dilimpahkan kepada Kejati NTT sesuai nomor bla 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 dan sekian. Kasus pembunuhan terhadap Astrid dan Lael sebenarnya telah menambah sederet panjang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Baru dicatat baik-baik ini. Berdasarkan data dari Kata Hulu Rumah Penangkapan Benih sepanjang 2 tahun 2020 terdapat 19 kasus kekerasan terhadap perempuan, 20 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 15 kasus kekerasan terhadap anak, 74 kasus PMI meninggal dalam pendampingan KP dan 4 kasus perdagangan orang. Sedangkan berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT ada 564 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020. Korban kekerasan dan terutama perempuan dan anak sering terabaikan dan tidak mendapat keadilan yang pantas. Kasus kekerasan yang mereka alami sering menghilang entah kemana, menghilang bersama pelaku-pelaku kekerasan yang sering tidak tersentuh oleh hukum. Putusan pun terlalu ringan, bahkan mereka bisa melawan bebas, melawan buana dan melakukan tindakan kekerasan berulang. Ini menandakan bahwa NTT saat ini masuk kategori darurat kejahatan kemanusiaan. Dan publik menaruh harapan besar bahwa polisi dapat mengusut tuntas kasus pembunuhan Astrid dan Lael agar keadilan bisa ditegakkan. Itu pengantar kami akan membacakan kurang lebih ada 13 pernyataan sikap kami sebagai aliansi. 1. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan luar biasa yang sangat tidak beradab dan merendahkan martabat manusia terutama perempuan dan anak. 2. Meminta kepada negara yaitu Presiden melalui Kapolri agar memberikan atensi penuh dalam penanganan kasus ini. Yang ketiga, meminta Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendampingi keluarga mencari keadilan dalam kasus ini. Yang keempat, mendesak Polda NTT segera menuntaskan kasus ini dengan menangkap, memeriksa dan menyelidiki semua yang berpotensi terlibat dalam pembunuhan keji ini atau tersangka-tersangka lain. 5. Menaiki janji Kapolri transparan, profesional, jujur, adil dan tidak ada diskriminasi. 7. Menuntut agar tidak boleh ada pihak yang melakukan intervensi dalam bentuk apapun dengan maksud mengabulkan atau bahkan menghilangkan kasus ini agar tidak lagi ada kejahatan kemanusiaan seperti ini. 8. Menuntut dan mempertanyakan para penyidik Polda NTT yang terlalu terburu-buru menetapkan Randi Bajigo sebagai pelaku tunggal bahkan telah melimpahkan berkas ini ke Kejati. 9. Mempertanyakan kepada Kapolda NTT mengapa dalam prarekonstruksi dan rekonstruksi tidak melibatkan anggota keluarga korban. Yang ke-10, meminta Polda NTT untuk melakukan audiensi dengan tim
30 Desember 2021 tertanda Aliansi Peduli Kemanusiaan dan kami semua yang ada di sini bersama dengan masyarakat sipil. Terhadap pernyataan sikap ini, mari saudara-saudara kita mendengarkan pernyataan dari Ketua DPR, calon ketua ya Ibu, nanti kalau Ibu berhasil membantu kami dalam ini panjang ini Ibu Maria, kami berikan kesempatan kepada Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Para aliansi semua maupun perwakilan dari masyarakat, terima kasih banyak atas masukannya. Ada pidana, ada rata-rata ada yang sama. Karena itu yang pertama tadi diminta untuk saya bisa menjawab kalau aspirasi ini menurut forum tadi mestinya diterima oleh Komisi 1. Komisi 1 itu membidangi pemerintahan. Iya. Namun saya mau sampaikan bahwa kehadiran saya di sini tidak dijadwalkan tapi sangat bahas, diterima dan bersama-sama di Komisi 1. Tapi hari ini saya sebagai anggota DPRD tidak menutup kemungkinan untuk menerima juga aspirasi dari adik-adik sekalian. Saya representasi juga dari seluruh masyarakat NTT. Saya punya tidak kewenangan untuk menerima dan berdiskusi bersama-sama. Dan kita harus pilih kasus. Kasus ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para media yang terhormat, saya juga mau menyatakan turut prihatin pada kasus ini. Dan saya sependapat dengan adik-adik sekalian, kita akan bergandengan tangan untuk menuntut keadilan yang sesungguhnya. Jadi kalau surat ditujukan ke Komisi 1, saya tidak punya kewenangan untuk berbicara. Tapi ini suratnya umum kepada Ketua DPR, bisa saja beliau disposisi kepada siapa. Dan sebagai ketua fraksi, kami ada 6 orang di lembaga ini, saya ketuanya. Kami sependapat dengan seluruh
terhadap situasi yang berkembang. Satu, saya minta kita semua untuk fokus pada kasus. Tidak kita pilih karena kasus ini orang rote ataukah orang sabu. Kita tanggalkan itu semua. Dari penyampaian tadi, pernyataan speaker tadi, saya patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa kita sisihkan namanya SARA itu tidak masuk dalam kelompok ini supaya kita fokus pada keadilan yang sesungguhnya. Apresiasi kepada adik-adik sekalian. Kemudian kita RDP tanggal 4, perlu saya sampaikan bahwa sebelum adik-adik menyampaikan aspirasi ini, pada rapat pada musyawarah untuk menentukan kegiatan apa-apa saja selama 1 bulan berlangsung. Karena itu, dalam keputusan DPRD, keputusan Banmus nomor 19 DPRD tahun 1, itu RDP itu sesuai dengan kesepakatan forum. Itu RDP pada tanggal dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Januari tahun 2022 dan kemudian tanggal berkaitan dengan tuntutan adik-adik sekalian untuk tanggal 4 kita percepat RDP. Sebagai lembaga, saya mau menyampaikan bisa memutuskan bahwa hari ini saya setuju dengan tanggal 4, tetapi dari desakan ini menjadi tugas saya untuk menyampaikan kepada pimpinan DPRD. Bagus ini dengan situasi yang berkembang, kapan saja bisa kita rapat untuk kita berubah. Karena itu, saya mohon pengertian baiknya, saya mohon kesabaran dari adik-adik sekalian. Selesai pertemuan ini, saya akan kontak pimpinan DPRD, apakah kita harus bangun sesegera mungkin untuk kita rubah jadwal ini dan kita majukan RDP dengan pihak Polda dan Kejaksaan itu di awal tahun dalam hal ini sebagai permintaan adik-adik sekalian tanggal 4 Januari, dan ini saya akan sampaikan. Saya tidak menghindar, tetapi saya mau sampaikan bahwa di lembaga ada aturan main, namun sesuai dengan desakan adik-adik sekalian, ini akan saya sampaikan kepada pimpinan. Doa kita semua kiranya pimpinan bisa menerima dan kita akan merubah jadwal ini untuk RDP secepatnya. Berkaitan dengan RDP, hari ini saya berterima kasih kepada adik-adik sekalian karena dengan adanya pertemuan ini ada begitu banyak masukan yang menjadi bahan untuk kita berdiskusi bersama-sama dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kami di DPRD juga kami punya keterbatasan. Kita semua sebagai manusia tetap di dalam lingkungan seperti ini. Kita saling bersubsidi pikiran dan pendapat, maka akan menjadi kaya dalam pikiran-pikiran untuk kami bisa memperjuangkan secara kelembagaan. Kemarin dalam rapat Banmus itu, saya juga mengatakan bahwa harapan dari kami bahwa seusai pada RDP dengan Polda Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan harus ada satu rekomendasi kepada publik yang harus kita sampaikan. Apa rekomendasinya? Tergantung bahan yang kita diskusikan secara bersama-sama. Karena itu, saya juga mau menyampaikan kepada adik-adik sekalian, dari pernyataan sikap tadi, masukan-masukan tadi bisa diserahkan secara resmi kepada saya sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewakili teman-teman sekalian untuk saya bisa meneruskan dan menjadi bahan bagi kami untuk manakala pada saat kita RDP. Hal-hal inilah yang perlu kami tindak lanjut karena kami 65 orang di lembaga ini adalah representasi
daripada rakyat Nusa Tenggara Timur. Tugas kami menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami di sini dari berbagai macam partai, tapi ketika dalam penugasan kami sisihkan itu semua karena tugas kalian di sini amanat masyarakat adalah memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Karena itu dengan mohon sebentar nanti pernyataan sikap secara tertulis bisa disampaikan untuk saya bisa teruskan ke pimpinan dan dibawa dalam rapat gabungan komisi atau rapat anggota DPRD selengkapnya. Hal-hal lain yang menyangkut dengan teknis